Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha haqqa hamdi wa nashkurullaha haqqa syukri. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap manusia tak terkecuali kita pasti punya keinginan yang sama. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di alam dunia ini dan juga kebahagiaan hidup di alam akhirat nanti. Oleh karena itu, setiap kita dalam kesempatan doa tidak pernah kita melupakan satu bait doa yang ada dalam Al-Quran yang orang mengenal dengan istilah doa sapu jagat, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan hidup di alam dunia ini dan juga kebahagiaan hidup di alam akhirat nanti, dan jauhkanlah kami dari azab siksa api neraka. Permohonan kita kepada Allah itu tidaklah berlebihan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Segeralah engkau mencari apa yang dijanjikan oleh Allah berupa kebahagiaan hidupmu di alam akhirat nanti. Tapi jangan juga kau melupakan bagianmu berupa kebahagiaan hidup di alam dunia ini. Berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kau berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk mencapai apa yang diinginkan oleh manusia itu, manusia berusaha dengan berbagai macam cara. Ada orang-orang yang kita lihat mereka untuk berusaha mengejar keuntungan dunia. Mereka keluar rumah di saat udara masih gelap dan bahkan kembali ke rumah dalam keadaan udara sudah kembali gelap. Ada mereka orang-orang yang berusaha dengan tidak memperdulikan cara. Apakah cara yang ditempuhnya itu dibenarkan atau dilarang? Apakah cara yang ditempuhnya itu halal ataukah haram? Yang penting mereka mendapatkan apa yang diinginkannya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya membagi manusia pada 4 kelompok atau 4 golongan. Golongan pertama adalah mereka yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mereka bahagia hidup di dunia, sukses mereka meraih kenikmatan dunia, tapi dia menjadi orang yang tetap ibadah kepada Allah, dan dia juga kelak nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti. Golongan yang kedua, sakiyun fid dunya wasaidun fil akhirah. Mereka orang-orang yang di dunia tidak berhasil, gagal mereka hidup di dunia, berbagai usaha selalu menjumpai kegagalan. Dia akrab dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan, tapi tidak membuat dia lupa kepada Allah, membuat dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata nanti dia termasuk orang yang sukses meraih bahagia hidup di alam akhirat nanti. Golongan yang ketiga, sa'idun fid dunya wasakiyun fil akhirah. Dunia dia hidup bahagia, sukses dia meraih kebahagiaan dunia, usahanya lancar, bergelimang dengan harta dan kekayaan, tapi sayang menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang rugi karena mendapatkan azab dan siksa Allah. Dan golongan yang keempat, sakiyun fid dunya wasakiyun fil akhirah. Di dunia dia sengsara, di dunia dia gagal, di dunia akrab dengan berbagai macam penderitaan,
tapi ternyata dia tidak mampu menghadapi ujian. Dia lupa kepada Allah dan jauh kepada Allah. Di akhirat nanti pun dia akan mendapatkan azab dan siksa api neraka. Kalau masing-masing kita ditanya ingin berada pada golongan mana, pasti kita berharap ada pada golongan pertama. Dunia bahagia, akhirat pun kita bahagia. Tapi andaikan ternyata dalam kehidupan yang sudah kita jalani, kita merasa tidak berhasil meraih kenikmatan dunia, biarlah kita masuk dalam golongan kedua. Jangan sampai kita sengsara di alam akhirat, tapi raihlah kebahagiaan hidup yang hakiki, yang abadi nanti di alam akhirat nanti. Jangan yang ketiga, dunia bahagia, akhirat sengsara. Apalagi golongan yang keempat, sudah di dunia celaka, akhirat pun mendapatkan siksa. Timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana caranya agar kita memperoleh kebahagiaan hidup di alam dunia dan alam akhirat nanti? Seorang sahabat Rasul bernama Abu Sa'id Al-Khudri pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apa yang harus saya lakukan agar aku dapat memperoleh kebahagiaan hidup di alam dunia dan bahagia hidup di alam akhirat nanti?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada sahabat beliau bernama Abu Sa'id Al-Khudri 3 nasihat. Yang 3 nasihat ini juga pada hakikatnya merupakan nasihat untuk kita semuanya, andaikan kita ingin meraih sukses dan bahagia hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Kata Nabi, ittaqillaha haitsu makunta. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasu bi khuluqin hasan. Kalau kau ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti, 3 hal harus kamu lakukan. 1, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Yang kedua, iringi perbuatan salah yang kau lakukan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, bergaulah kamu dengan sesama manusia dengan pergaulan yang sebaik-baiknya. Pesan Rasul kepada sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri pada dasarnya merupakan pesan untuk kita semua. Jika kita ingin meraih sukses hidup, dunia selamat, bahagia pun kita bahagia, maka 3 hal itu harus kita lakukan. Takutlah kita kepada Allah di mana saja kita berada. Iringi perbuatan salah yang telah kita perbuat dengan perbuatan kebaikan. Dan yang ketiga, bergaulah kita kepada sesama manusia dengan pergaulan yang sebaik-baiknya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.